Iya, ada briefing apa nih hari ini rame-rame semuanya bersama staf-stafnya nih Pak Menko? Iya, jadi kalau di Kementerian Koordinator biasa kita rapat, bisa rapat terbatas, bisa rapat yang lebih banyak menghadirkan para deputi, termasuk juga eselon 2, tetapi sekali-kali kita juga mengundang tentunya dari kementerian yang lain, karena memang koordinasi itu penting sekali, dan ada 5 kementerian di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini yang seharusnya memang kita integrasikan, baik planningnya, perencanaannya, kemudian juga tentu eksekusi di lapangan, dan mudah-mudahan dengan adanya Kemenko baru ini kita bisa lebih bukan hanya produktif, tapi infrastruktur di Indonesia benar-benar semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Hari ini kita lagi bicara banyak proyek-proyek infrastruktur, termasuk juga bendungan di berbagai wilayah Indonesia yang harusnya benar-benar meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Karena Pak Presiden Prabowo kan ingin kita punya kemandirian pangan ya, kemandirian atau swasembada pangan, termasuk juga energi. Nah, mudah-mudahan bendungan-bendungan yang sudah berdiri maupun yang masih berproses dalam pengerjaan bisa langsung berdampak pada sektor pertanian. Dibutuhkan irigasi yang bagus juga, baik irigasi primer, sekunder, tersier, dan kita kerjasama dengan pemerintahan daerah. Jadi bukan hanya tugas Kementerian PU, Pekerjaan Umum, tapi juga pemerintah daerah juga kita libatkan. Nah, Pak Menko, berarti ini udah dipeta-petakan ya untuk dikoordinasikan dengan kementerian dan juga dikomunikasikan berarti? Iya, karena setiap pembangunan infrastruktur itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, justru yang sering jadi masalah, Jessica, ketika infrastruktur bisa berdiri, bahkan berdiri dengan megah, dan cost-nya, biayanya juga tidak sedikit kan, pasti penganggarannya juga besar, maka harus diyakinkan konektivitasnya itu ada dan benar-benar bisa membuat infrastruktur tadi berfungsi secara optimal. Misalnya bandara. Bandara jangan sampai dibangun tapi justru jalan menuju ke bandara itu sangat terbatas, akhirnya sepi. Bisa dikatakan mubazir gitu. Bendungan bagus tetapi kalau tidak tersambung dengan saluran irigasi ke sawah, sawah nggak dapat suplai air yang cukup, jadi juga tidak terlalu berarti fungsi bendungan tadi. Jadi banyak hal-hal lain yang juga harus kita pastikan, bukan hanya bisa memenuhi harapan masyarakat, tapi juga bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, mengurangi ketimpangan, dan sekaligus juga kita distribusikan kesejahteraan lebih baik lagi seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah ada target-targetnya tersendiri ya, Pak? Ya, kita susun targetnya bersama-sama. Ini memang belum sampai 1 bulan kita ya. Tetapi banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi saya harus mengatakan ini bukan pekerjaan seminggu 2 minggu, ini akan terus kita kawal. Bahkan setahun pertama ini, saya bisa membayangkan 1 tahun pertama ini kita semua harus benar-benar ketat koordinasinya. Jadi sinergi dan kolaborasi tidak boleh hanya diucapkan, tapi benar-benar dijalankan. Nah, itu dia Pak Menko. Karena kan banyak banget nih yang membicarakan terkait dengan ego sektoral. Sedangkan ini ada 5 kementerian teknis. Gimana supaya bisa sinergi, kemudian kinerjanya optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa terjaga, bahkan bisa tumbuh pesat, Pak Menko? Iya. Ini pertanyaan yang penting sekali. Infrastruktur memang yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo sampai dibikin Kemenko khusus loh, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Sebelumnya kan nggak ada. Artinya karena beliau berharap sekali infrastruktur bisa menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 8%. Beliau berharap 8% kita bisa tumbuh dan bukan hanya signifikan angka tersebut, tetapi bisa melipat gandakan kekuatan ekonomi nasional. Lalu, kita juga harus tahu bahwa setiap pembangunan infrastruktur itu membutuhkan kerjasama. Misalnya, tanpa lahan, nggak mungkin kita bisa membangun sesuatu. Makanya Kementerian ATR BPN, dulu saya di sana, 8 bulan, ini penting sekali untuk meyakinkan lahan dan tata ruangnya benar-benar siap untuk pembangunan di berbagai sektor. Kementerian PU, yang bertugas untuk membangun infrastruktur dasar dari mulai jalan, jembatan, kemudian tadi
Kita tahu bahwa kebutuhan bendungan untuk suplai air bersih dan lain sebagainya, termasuk juga sanitasi, ini penting sekali. Nah, perumahan, ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru dengan program 3 juta rumah rakyat. Ini juga luar biasa, harus kita dukung bersama-sama. Dan yang keempat itu adalah Kementerian Perhubungan, itu baik darat, laut, udara, termasuk perkeretaapian. Kita ingin meyakinkan konektivitas antar wilayah itu terjadi sehingga mengurangi biaya logistik, biaya transportasi manusia, barang, dan jasa. Dan yang terakhir, di bawah Kemenko Infrastruktur juga ada Kementerian Transmigrasi. Nah, ini juga kita pastikan bagaimana pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk daerah-daerah yang tertinggal itu bisa dilakukan percepatan-percepatan dengan skema transmigrasi yang disesuaikan dengan konteks zaman hari ini. Jadi semua itu harus kami temukan dan pastinya masing-masing punya kepentingan, tetapi yang harus kita cegah adalah ego sektoral tadi. Ini terlalu klasik, tetapi kita juga harus berani untuk dobrak itu karena semua pasti membutuhkan satu sama lain dan harus ketemu titik tengahnya dan tidak boleh masing-masing. Kedepannya artinya pembangunan akan pemerataannya lebih masif ya Pak Menko? Harusnya begitu. Jadi nggak boleh hanya Jawa saja yang maju. Tidak boleh hanya masyarakat kota yang menikmati pembangunan infrastruktur. Justru yang kita perhatikan bagaimana desa-desa kita itu juga semakin baik fasilitas atau sarana prasarananya tadi mendukung tumbuhnya sektor pertanian kita, para nelayan kita, termasuk juga kita berharap dengan semakin fokusnya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berarti sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan itu tidak ditinggalkan, bahkan dikedepankan. Dan inilah keinginan termasuk visi yang tertera dalam Astacita, Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan infrastruktur itu harus berdampak. Dampaknya harus langsung. Multiplier effect. Ya, multiplier efeknya. Kita berharap pembangunan di segala sektor ini juga bisa mendatangkan investasi. Nah, ini penting sekali. Investor juga perlu memahami apa saja yang akan dikerjakan oleh pemerintah 5 tahun ke depan. Dan yang tidak kalah penting, Jessica, adalah bagaimana membangun trust and confidence dari para investor. Kalau ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah, kepastian hukum berinvestasi, ini saya rasa akan mengalir modal atau capital ke Indonesia dan kita bisa tumbuh dan juga termasuk untuk menjadi sumber penganggaran bagi pembangunan infrastruktur dan hal-hal lain. Nah, Pak Menko baru-baru ini dari Bali ya Pak? Nah, itu ngapain sih Pak? Apakah ada yang ditinjau atau seperti apa Pak? Iya, jadi sebetulnya saya termasuk orang yang senang turun ke lapangan. Tetapi kalau di awal-awal ini juga masih belum terlalu banyak, ya karena saya harus menata, meyakinkan Kemenko ini bisa segera berjalan dengan baik, tapi tidak mencegah saya untuk turun ke lapangan. Dan ke Bali misalnya terakhir kemarin, saya bisa meninjau langsung pembangunan bendungan. Itu namanya Bendungan Sidan. Kurang lebih 1,5 jam dari Sanur, karena saya sebelumnya ada kegiatan di Sanur bersama BPKP, menjadi pembicara untuk menekankan pentingnya memitigasi sekaligus manajemen resiko pembangunan infrastruktur. Nah, pendek cerita, saya ke bendungan itu untuk melihat proses finishing, karena sebetulnya tinggal sedikit lagi bisa diresmikan. Bendungan yang tujuannya adalah memberikan suplai air bersih ke 4 kabupaten kota di sekitar lokasi bendungan. Yang kedua adalah melihat potensi listrik yang bisa dihasilkan, baik itu yang sifatnya mikrohidro maupun yang tenaga surya, tetapi yang ya di atas air itu. Jadi memang luas cakupan pembangunan infrastruktur ini, dari urusan yang sangat mendasar tadi sampai dengan sesuatu yang harus dikembangkan dan melibatkan pembenahan tata ruang wilayah, kemudian juga mengundang berbagai ekspertis karena teknologi terkini juga selalu diupdate dan harapannya
membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga yang ramah lingkungan. Oke, semakin seru perbincangan kita dengan Pak Menko, tapi boleh kali ya Pak kita sambil ngopi. Boleh. Untuk bincang